Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tresno Dirgahayu dari STI EGC Business School, jurusan Bisnis Manajemen, mata kuliah Manajemen Kualitas. Di sini saya akan coba menjelaskan tentang materi pengembangan produk. Pengembangan produk pada dasarnya adalah upaya perusahaan untuk senantiasa menciptakan produk baru, memperbaiki produk lama atau memodifikasi produk lama agar selalu memenuhi tuntutan pasar dan selera pelanggan. Keinginan untuk melakukan pengembangan produk dan jasa layanan sangat tergantung pada strategi bisnis yang ditetapkan. Terdapat 3 bentuk strategi bisnis yang ditetapkan, yaitu yang pertama, strategi biaya rendah, 2, strategi segmentasi pasar, 3, strategi product differentiation. Pengembangan produk tidak dapat dipisahkan dari konsep daur hidup produk. Produk yang baik dapat dikatakan selalu melalui tahap perencanaan, tahap produksi, diterjunkan ke pasar, dan kemudian melewati siklus daur hidup produk. Konsep daur hidup produk menghadapkan produsen pada 2 kemungkinan. Yang pertama, karena semua produk mengalami kemerosotan, produsen harus mengutamakan pengembangan produk yang baru untuk menggantikan produk yang lama. Kedua, produsen harus mengamati status daur hidup tiap produk mereka dan menyesuaikan setiap strategi pemasaran. Yang kedua, strategi pengembangan produk. Dalam era globalisasi, terdapat beberapa kecenderungan yang mungkin terjadi di bidang pengembangan produk, yaitu yang pertama, proses pengembangan produk yang lebih baik, lebih canggih, lebih berkualitas, lebih murah dibandingkan dengan produk sebelumnya. Kedua, pengembangan produk dalam era globalisasi dituntut untuk menjadi unggulan baik dalam arti komparatif maupun daya saing. Melakukan strategi pengembangan produk yang melihat perspektif secara keseluruhan dalam menyusun strategi pengembangan produk, produsen dihadapkan pada berbagai tantangan antara lain, 1. Makin terbatasnya gagasan-gagasan tentang produk baru, 2. Pasar yang semakin terkotak-kotak, 3. Hambatan sosial dalam peraturan pemerintah, 4. Biaya pengembangan produk yang makin tinggi, 5. Usia produk yang semakin singkat. Dalam menerapkan strategi pengembangan produk, terdapat 4 macam pendekatan yang dapat ditempuh. 1. Modifikasi bauran produk, 2. Perluasan lini produk, 3. Penambahan citra dan manfaat produk, 4. Disertifikasi produk. Tahapan pengembangan produk. Secara garis besar, produsen pengembangan produk dan jasa terdiri atas tahapan seperti 1. Pengembangan gagasan, 2. Penyaringan gagasan, 3. Pengembangan uji konsep, 4. Analisis bisnis, 5. Pengembangan dan uji produk, 6. Strategi pemasaran produk, 7. Uji pasar, dan 8. Pengenalan pasar. Keempat, desain produk. Tuntutan untuk perubahan desain dapat dirasakan di mana-mana pada berbagai bidang, baik industri yang menghasilkan barang ataupun perusahaan jasa pelayanan. Desain yang baik seringkali identik dengan harga yang mahal, namun tujuan utama para desainer adalah berkomunikasi dengan banyak orang. Artinya, tidak ada keberatan bila produk dengan desain yang baik dan unik diproduksi dengan harga yang murah. Terlepas dari mana letak fungsi dan tanggung jawab desain produk perlu memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, globalisasi selera konsumen, 2. Segmentasi pasar, 3. Kondisi pasar, dan 4. Teknologi. Kelima, desain ulang produk dan pelayanan. Desain ulang produk dan pelayanan adalah merancang ulang produk dan pelayanan untuk mendapatkan perbaikan dalam hal biaya, kualitas, pelayanan, dan kecepatan proses. Desain ulang produk dan pelayanan dapat diidentifikasi 3 jenis. 1. Perusahaan yang menghadapi masalah besar seperti harga yang ditetapkan perusahaan lebih tinggi daripada harga pesaing. Kedua, perusahaan yang belum mengalami kesulitan dalam memasarkan produk dan pelayanan, tetapi manajemen mempunyai pandangan yang jauh ke depan melihat masalah yang sedang datang. 3. Perusahaan yang sedang berada dalam kondisi puncak kematangan produk dan pelayanan. Keenam adalah langkah-langkah desain ulang produk pelayanan. Alasan untuk mengatakan mengapa perusahaan perlu mendesain ulang produk dan pelayanan harus singkat, mudah dipahami, dan bersifat mendorong yang didorong oleh bukti. Langkah pertama dalam desain ulang produk dan pelayanan, pertama, menetapkan alasan dan menetapkan visi operasi. 2. Menentukan siapa yang melakukan desain ulang produk.
3. Menentukan apa yang didesain ulang. 4. Memahami produk dan proses pelayanan apa yang akan didesain ulang. 5. Mulai mendesain ulang produk dan pelayanan. 7. Analisis jalur kritis dalam pengembangan produk. Analisis jalur kritis adalah salah satu metode yang paling efektif untuk pengendalian pengembangan dan desain produk baru. Penggunaan analisis jalur kritis menentukan manajer untuk melakukan perencanaan dalam menentukan waktu penyelesaian setiap kegiatan desain produk. Untuk mengatasi kesulitan, manajer menggunakan langkah-langkah seperti salah satunya: 1. Menentukan spesifikasi desain secara tepat dan serinci mungkin. 2. Tentukan tanggal penyelesaian yang pasti dan masuk akal. 3. Uraikan yang sulit ditentukan waktu penyelesaian bagian-bagian kecil dan gunakan pengalaman yang lalu sebagai pedoman untuk menentukan waktu penyelesaian. 4. Identifikasi kegiatan-kegiatan yang tidak sulit dalam menentukan waktu kegiatan. Sekian untuk presentasi hari ini. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.